Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 3 mengenai bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran kedua. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran kedua. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah dengan cermat. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama mengamati gambar tersebut. Nah, selanjutnya, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah mengamati benda. Nah, sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian, catatlah isi cerita yang kamu dengar. Nah, adik-adik, sekarang simaklah cerita berikut ini. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati Gangsing. Udin memakai pakaian yang tidak rapi. Ia tidak memasukkan bajunya ke dalam celana. Gangsing bisa berputar. Gangsing ada yang terbuat dari kayu dan ada juga yang terbuat dari plastik. Selain Benny dan Udin, ada Lani yang sedang mengamati balon. Balon bisa terbang karena di dalamnya terdapat gas dan balon tersebut tertiup angin. Saat melakukan pengamatan, Lani berpakaian rapi. Nah, untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Benda apa saja yang ada dalam cerita? Ya, minyak, gelas plastik, gangsing, dan balon. Kemudian, bagaimana cara Udin berpakaian? Ya, Udin memakai pakaian yang tidak rapi. Ia tidak memasukkan bajunya ke dalam celana. Kemudian, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Ya, agar tangannya tetap bersih. Kemudian, bagaimana bentuk minyak? Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Ya, harus bersih dan rapi. Kemudian, mengapa balon bisa terbang? Ya, karena di dalam balon terdapat udara dan balon tersebut tertiup angin. Ayo bernyanyi. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, untuk selanjutnya, lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan, air, gangsing, dan balon. Kemudian petunjuknya, yang pertama, sediakan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Kemudian yang ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, sekarang hasil pengamatan. Yang pertama, nama benda, air. Kemudian ciri-ciri benda, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang kedua, nama benda, gangsing. Ciri-ciri benda, keras, terbuat dari kayu atau plastik dan bentuknya tetap. Kemudian yang ketiga, nama benda, balon. Ciri-ciri benda, berwarna-warni, bentuknya bulat dan berisi udara di dalamnya.
Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap wujud benda mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Nah, ini bendanya adalah minyak di dalam gelas ya adik-adik. Nah, ini wujud bendanya cair. Kemudian yang kedua, gangsing. Nah, wujud bendanya padat. Kemudian yang ketiga, udara di dalam balon. Nah, ini wujud bendanya gas. Nah, untuk selanjutnya, amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Ya, permainan saling dorong bola. Kemudian, pernahkah kamu melakukan permainan itu? Nah, bagi adik-adik yang sudah pernah memainkannya, bisa dimainkan kembali. Dan bagi adik-adik yang belum pernah memainkannya, bisa dicoba dimainkan ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya? Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Nah, misalnya seperti ini ya adik-adik, setiap siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah, berpakaian bersih, sopan, dan rapi. Apakah kamu mematuhinya? Nah, harus ya adik-adik, setiap tata tertib di sekolah harus dipatuhi. Nah, untuk selanjutnya, tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Nah, contoh tata tertib dalam berpakaian di sekolah, misalnya yang nomor 1, baju masuk ke dalam celana. Kemudian yang kedua, untuk perempuan memakai rok sampai di bawah lutut. Kemudian yang ketiga, hari Senin dan Selasa berpakaian merah putih. Kemudian yang keempat, wajib memakai dasi. Kemudian yang kelima, memakai sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa menuliskan tata tertib berpakaian di sekolah adik-adik masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menyimak percakapan tersebut. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Ya, tata tertib berpakaian di sekolah dan tata tertib dalam bermain permainan dorong bola. Kemudian, bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Ya, baju harus dimasukkan ke dalam celana, harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, dan memakai sepatu warna hitam. Nah, untuk selanjutnya, amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat. Nah, adik-adik, coba amatilah cara berpakaian seperti pada gambar tersebut. Sekarang, ayo praktekkan cara berpakaian yang rapi seperti yang kamu pelajari. Nah, selanjutnya, lakukanlah permainan saling dorong bola bersama temanmu. Lakukan dengan tertib. Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Nah, langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Yang pertama, siswa berhadapan saling memegang bola. Kemudian yang kedua, pemain saling mendorong bola. Yang ketiga, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik belajar bersama kali ini. Nantikan belajar bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.